Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kita hari ini akan memulai sesi perdana kita ya. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat ya, Alhamdulillah sehat. Ya, tetap dijaga ya protokol kesehatannya Bapak Ibu ya. Oke. Well, sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kemudian kita akan lanjutkan dengan kesepakatan. Jadi sebelum kita mulai sesi kita akan melakukan kesepakatan selama sesi berlangsung. Kamera kita harus on, kemudian menuliskan pendapat di Jamboard nanti saat saya meminta teman-teman untuk menuliskan pendapatnya di sana. Kemudian akan ada sesi penyampaian pendapat secara lisan oleh kawan-kawan. Sebelum menyampaikan pendapatnya, saya harapkan teman-teman untuk raise hand terlebih dahulu sebelum berbicara. Kemudian kita sama-sama menghargai pendapat rekan yang lain, dan saya harapkan semua diskusi kita hari ini akan berjalan secara tertib. Teman-teman sekalian, apa kita bisa sepakati peraturan sesi kita hari ini? Baik, Bu. Ya, baik, Bu. Baik, terima kasih banyak atas kesediaannya. Oke. Mari kita mulai dengan latar belakang. Jadi sesi saya bersama kawan-kawan JGP, kita akan mendiskusikan satu hal yang sangat penting yang terjadi di sekolah kita ya. Salah satunya adalah kedisiplinan. Ini adalah suatu karakter yang harus dibentuk di sekolah kepada siswa-siswa kita. Jadi kedisiplinan merupakan suatu karakter yang harus dimiliki dan terinternalisasi dalam diri siswa. Namun masih banyak siswa kita yang masih belum menyadari pentingnya kedisiplinan. Seperti yang kita lihat di sekolah kita ya, siswa kita sering datang terlambat, kemudian masuk kelas terlambat, tidak memakai atribut yang lengkap, kemudian rambutnya panjang, padahal yang cowok-cowok ya, padahal sudah ada aturan di sekolah bahwa rambut itu tidak boleh lebih dari 1 senti begitu ya, jadi nggak boleh panjang-panjang sehingga akan mengganggu pandangan. Yang cewek-cewek mungkin yang rambutnya panjang nggak dikuncir seperti itu ya. Jadi aturan-aturan itu sebenarnya sudah jelas di aturan sekolah, tapi masih sering dilanggar ya. Jadi untuk itu kita sebagai guru perlu melakukan beberapa terobosan yang efektif agar siswa kita menjadi pribadi yang lebih menyadari akan pentingnya budaya disiplin. Mungkin sebelum kita diskusi lebih lanjut, saya akan mengangkat suatu kasus yang terjadi di suatu daerah yang diangkat di media ya. Nah, ini kasusnya memang agak sedikit lama, tapi masih sangat relevan dengan apa yang terjadi saat ini di sekolah-sekolah kita ya. Di SMP 2 Batu Layar itu Bapak Munir mengatakan bahwa kedisiplinan siswa di SMP 2 Batu Layar sudah mulai melemah. Dilihat dari siswa yang sering datang terlambat, tidak menaati peraturan sekolah, dan tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, di zaman pandemi seperti sekarang ini kan kita tatap maya dengan siswa, tapi masih ada siswa-siswa kita yang datang telat ke Zoom meeting misalnya seperti itu. Siswa kita masih tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Ada apa? Sebenarnya ini kan sudah cukup lama isu seperti ini, tapi masih terjadi di sekolah-sekolah kita. Bapak Ibu, atas latar belakang dan kasus yang sudah saya kemukakan, kita untuk sesi ini kita memiliki tujuan. Apa tujuan kita? Ya, kita dapat mencapai kesepakatan tentang usaha-usaha yang perlu kita lakukan dalam meningkatkan kesadaran disiplin siswa ya. Baik Bapak Ibu, di layar di kolom chat sudah saya share Jamboard Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa langsung ke Jamboard. Di situ sudah saya sebutkan pertanyaannya, apa saja usaha-usaha yang efektif yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran disiplin siswa. Mungkin Bapak Ibu bisa membantu mengisikan pendapatnya, mungkin hal-hal yang bisa kita pakai, aplikasikan di sekolah, seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu ya? Oke. Punishment, oke. Dari Bu Yuni itu ada punishment. Baik, terima kasih Bu Yuni atas pendapatnya. Bu Anda, teladan dan reward. Mungkin oke, saya
Dari Bu Handa itu teladan dan reward, kemudian Bu Yuni punishment, dan Bu Devi memberi contoh teladan. Oke, ada lagi? Dari Pak Tri mungkin melakukan pembiasaan pada kegiatan sehari-hari melalui keteladanan. Oke. Oke, ada lagi? Pak Tri mungkin bisa menambahkan? Mungkin sambil menunggu waktu ya Bapak Ibu, mungkin saya minta penjelasan dari Bu Handa. Bu Handa mungkin bisa share pendapatnya tentang usaha yang efektif. Ya, terima kasih Bu Naya. Menurut Ya. saya selain teladan biasanya kan diberikan oleh guru atau lingkup karyawan sekitar sekolah, kita juga harus memberikan reward. Jadi anak-anak juga ada seperti penghargaan bagi anak-anak yang memang mempunyai effort lebih dari anak-anak lainnya, Bu, untuk berdisiplin. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Handa. Jadi teladan, selain teladan dari guru harus reward ya, reward bagi siswa yang sudah melakukan kedisiplinan itu, yang kedisiplinan sudah terlihat. Jadi itu mungkin bisa memotivasi anak-anak kita ya. Oke, baik, terima kasih Bu Handa. Next, Bu Yuni mungkin bisa membagi bagaimana yang Ibu Yuni maksudkan dengan punishment ini. Baiklah, memang setiap perbuatan itu kan pasti ada akibatnya. Jadi setidaknya kalau kita memberikan punishment untuk pelanggaran yang mereka buat, maka otomatis akan memberikan efek jerah bagi siswa. Demikian, Bu. Oke, jadi efek jerah ya. Baik, efek jerah. Mungkin punishment itu kita ganti aja kata-katanya Bu ya. Mungkin yang lebih bagus itu adalah konsekuensi gitu ya, konsekuensi positif untuk siswa kita ya. Kalau seandainya kita kasih konsekuensi positif yang mungkin bisa membangun mereka untuk lebih yang edukatif ya, lebih disiplin nih. Jadi mereka nggak merasa itu bahwa guru menghukum saya gitu. Ada nggak mungkin Bu Yuni punya semacam konsekuensi positif yang bisa tetap membangun tapi tidak membuat siswa merasa dihukum seperti itu? Punishment juga tidak selalu berarti negatif, Bu. Dengan kata lain, sama seperti kata Bu Kurniawati bahwa itu bisa jadi konsekuensi yang mereka terima. Tapi tetap saja ujungnya kan ke punishment. Oke, baik. Hanya saja mungkin perbuatannya mungkin kita arahkan dalam bentuk yang positif. Oke, baik. Oke, jadi bahasanya gitu ya, konsekuensi positif ya. Terima kasih Bu. Kemudian dari Bu Devi mungkin, Bu Devi Mardianti. Bisa? Ya, Bu, bisa. Saya sama aja tadi sama Bu Handa ya, memberikan teladan ya. Tapi saya nggak setuju sama Bu Yuni memberikan punishment. Kayaknya sekarang ini nggak cocok deh kalau ngasih punishment. Kasih dalam bentuk konsekuensi yang lain aja, gitu Bu. Contohnya gimana Bu? Ya, konsekuensi ini adalah konsekuensi yang kita sepakati dengan murid. Misalnya mereka datang terlambat. Apa kesepakatan kita sama murid? Jadi karena mereka sepakat, insya Allah mereka akan bersedia menjalankan konsekuensinya. Begitu. Oke, baik. Oke, very good. Thank you very much Bu Devi. Next, Bu Emilia mungkin bisa menyampaikan pendapatnya. Bu Emilia? Atau mungkin Pak Trianto? Mic-nya Bu Devi. Oke, saya akan menyampaikan ini Bu, melalui keteladanan, melalui pembiasaan pada kegiatan sehari-hari melalui keteladanan. Jadi kitanya dulu sebagai guru yang memberikan contoh kepada mereka. Dalam hal misalnya kita mengajar tepat waktu datangnya. Oke, very good. Makasih banyak Bu, teladan Bu ya. Jadi penting sekali untuk nggak hanya ngomong, tapi juga memberi contoh Bu ya. Terima kasih. Pak Tri, saya persilakan Pak. Halo Pak Tri. Oke, Pak Tri menyatakan mulai dari diri sendiri dan mendisiplinkan diri. Mungkin agak mirip ya dengan yang dengan Ibu Emilia. Oke, baik Bapak Ibu, saya mulai akan menyimpulkan apa yang sudah kita sepakati dalam diskusi kita hari ini. Kalau saya lihat adalah pertama yang penting adalah satu teladan ya. Jadi teladan contoh dulu, kita harus mulai dari diri kita dulu, kemudian kita memberikan contoh kepada siswa, siswa akan melihat bahwa gurunya nggak cuma ngomong gitu ya, jadi memberikan contoh teladan. Yang kedua, kita harus memberikan reward kepada siswa yang effortnya sudah bagus, sudah menunjukkan perilaku disiplin yang baik.
Jadi biar bisa menyemangati teman-temannya yang lain. Kemudian harus ada konsekuensi positif ya. Jadi ada yang sudah disepakati bersama sehingga anak-anak itu merasa, oh kalau saya melakukan suatu tindakan yang tidak disiplin, saya akan memperoleh sesuatu yang mungkin akan berdampak buruk untuk saya. Jadi mungkin dampaknya akan membuat pekerjaan saya bertambah, atau mungkin saya harus melakukan apa yang sebenarnya sudah saya sepakati sendiri dengan guru, bahwa saya harus melakukan misalnya mengarang seperti itu atau semacamnya ya. Jadi bentuk-bentuk konsekuensi positif yang bisa mengubah karakter siswa. Jadi mereka merasa bahwa saya harus memperbaiki situasi ini, kalau tidak saya akan mendapatkan konsekuensi yang mungkin akan membuat saya perlu melakukan pekerjaan ekstra seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Saya pikir sarannya sudah sangat baik, sangat membangun ya. Terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha yang akan kita lakukan nanti di sekolah, seperti keteladanan, kemudian reward, dan juga konsekuensi positif, itu siswa kita akan mulai meningkat kedisiplinannya, sehingga ini dapat meluas dan bisa menjadi suatu transformasi pendidikan di masa depan. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu, Bu Emilia, Bu Devi, Bu Handa, Bu Yuni, Pak Tri, terima kasih. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.